Bertindak selaku pejabat upacara pada pagi hari ini, Inspektur Upacara Bapak Dr. Maurits Sitorus SH, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Komandan Upacara R. Haryo Bekti Marto Yudo ST MSc, Kasubdit Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan. Pembaca Pancasila Dedi Slamet Budi Susetyo SHMT, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setdijen Pembiayaan Perumahan. Pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sukimin Esos MSI, Kasubdit Sistem Pembiayaan Wilayah 2, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan. Pembaca Putusan Kongres Ade Suryadi SEMSI, Kasubag Komunikasi Publik Setdijen Pembiayaan Perumahan. Pembaca Doa Dr. Haji Rahmat Hidayat SEMT, Kasubdit Evaluasi Wilayah 4, Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan. Pengibar bendera Tim Paskibra Ditjen Pembiayaan Perumahan. Korsi Marching Band Bulldozer dengan konduktor Saudara Ipit Priyatna. Apabila ada aba-aba penghormatan kepada seluruh peserta upacara yang tidak menggunakan peci atau penutup kepala, cukup dengan menundukkan kepala. Apabila dalam pelaksanaan upacara ini terdapat hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya, kepada seluruh peserta upacara dimohon tidak memberikan reaksi atau komentar. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Dimulai. Kabar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Bangga, tegap, maju, jalan, haluan, kiri, jalan, maju, jalan.
Haluan, kanan. Jalan. Maju. Jalan. 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 Balik, hadap, kiri. Dahului kita, marilah kita mengenyangkan cita dipimpin oleh Inspektur Upacara. Tanda kebesaran buka. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Yong Islametenbon, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi. Sesudah menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Barisan istirahat di depan. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa
atas perkenan rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberi kesempatan dalam kondisi sehat walafiat untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016. Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, kami menyampaikan salam hangat bagi tokoh-tokoh pemuda di seluruh penjuru negeri dan mancanegara beserta keluarga untuk tetap berjuang dan berupaya sekuat tenaga demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia dan terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghargaan dan hormat kita semua kepada Bung Karno, Bapak Bangsa, tokoh pemuda masa itu, yang meneriakkan kalimat yang sangat terkenal. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan guncangkan dunia. Hadirin para pemuda Indonesia yang saya banggakan. Saat pertama kali mendengar pidato Bung Karno ini, kita mungkin sempat bertanya-tanya, apakah mungkin dan bagaimana caranya hanya dengan 10 pemuda sebuah negara bisa mengguncangkan dunia? Jawaban atas pertanyaan ini akan kita temukan melalui fakta-fakta berikut ini. Data demografi Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dengan range usia antara 16 sampai 30 tahun berjumlah 61,8 juta orang atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang. Secara kuantitas, angka 24,5% ini cukuplah besar. Ditambah lagi, dalam waktu dekat ini, mulai tahun 2020 sampai 2035, Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi menjadi windows of opportunity atau peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Rasio sederhananya dapat digambarkan bahwa di setiap 100 penduduk Indonesia terdapat 64 orang yang berusia produktif. Sisanya 36 orang adalah usia anak-anak dan lansia. Rasio usia produktif di atas 64% sudah lebih dari cukup bagi Indonesia untuk melesat menjadi negara maju. Itu adalah rasio usia produktif terbaik di Indonesia yang mulai kita nikmati nanti tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2035. Lantas, pertanyaan lainnya adalah, apa relevansinya bonus demografi Indonesia dengan pidato Bung Karno tentang 10 pemuda mengguncang dunia? Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Bung Karno tidak perlu menunggu bonus demografi
untuk bisa memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa dan negaranya. Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemudi unggul yang memiliki kualitas dan visi yang besar dalam menatap dunia. Hadirin para pemuda Indonesia yang saya banggakan, ketika beberapa waktu yang lalu Indonesia berhasil mengantarkan seorang pemuda Indonesia usia 23 tahun bernama Rio Haryanto ke level tertinggi balap mobil Indonesia F1. Kita baru menyadari pernyataan Bung Karno bukan isapan jempol semata. Seluruh mata dunia terbelalak. Dunia balap internasional seolah tidak percaya ada anak Indonesia yang berhasil menembus balapan paling bergengsi di dunia. Begitupun ketika kita berhasil mengembalikan tradisi emas di ajang Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil, melalui cabang olahraga bulu tangkis, dunia juga berguncang. Semua orang pun tahu peraih medali emas itu adalah Ooi Butet, anak muda berusia 27 dan 30 tahun. Bukan hanya di ajang olahraga, di sektor-sektor lain seperti industri kreatif, kita juga menemukan talenta-talenta muda Indonesia yang berhasil mengharumkan negara dan bangsa di kancah internasional. Ada Joe Taslim, aktor muda yang berhasil mengguncang panggung Hollywood melalui film Fast and Furious. Ada juga sutradara muda usia 27 tahun asal Blitar, Jawa Timur, Lee Bizeng, yang berhasil mengguncang panggung perfilman Hollywood melalui karya-karya berkelasnya. Di dunia musik, kita punya Sandy Sundoro, musisi muda Indonesia yang di usianya 28 tahun telah berhasil menyabet penghargaan International Contest of Young Pop Singer di Latvia pada 2009 dengan mendapatkan nilai nyaris sempurna dari 10 juri. Data BPS menyebutkan bahwa industri kreatif hari ini menyumbang tidak kurang dari 7% dari total produk domestik bruto Indonesia. Sebuah kontribusi yang tidak bisa dianggap kecil di tengah perlambatan ekonomi dunia. Hari ini kita juga memiliki anak-anak muda potensial di bidang startup yang omsetnya mengundang decak kagum pebisnis online dunia. Ada Nadiem Makarim, pendiri Gojek, ada Ahmad Zaki, CEO Bukalapak, dan ratusan CEO muda Indonesia di bidang teknologi informasi yang dipercaya oleh perusahaan multinasional. Tahun 2015 dilaporkan terdapat 62 startup Indonesia yang kebanjiran dana investasi hingga puluhan triliun rupiah. Omset belanja online e-commerce Indonesia sendiri pada tahun 2015 dilaporkan telah mencapai 200 triliun lebih. Jika tren ini bisa dikelola dengan baik, maka perekonomian Indonesia akan maju besar. Tentu dengan catatan bahwa dari lalu lintas dan mata rantai bisnis online tersebut, para pemuda Indonesia harus berada pada posisi sebagai produsen, bukan sekedar sebagai konsumen. Selain pencapaian di bidang teknologi informasi, kita juga punya anak-anak muda hebat sekelas Gamal Ali bin Said, 27 tahun asal Malang, Jawa Timur, yang berhasil mencuri perhatian Pangeran Charles Inggris atas inovasi asuransi bank sampahnya. Termasuk beberapa waktu lalu kita juga dibuat bangga oleh diplomat muda Indonesia, Nara Masista Rahmatia, yang mampu mengguncang persidangan PBB karena diplomasinya yang keras, cerdas, dan tegas melindungi Papua dari rongrongan negara-negara asing. Hadirin para pemuda Indonesia yang saya banggakan, hari ini adalah hari kebangkitan anak muda Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, pemuda-pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke
terus bergerak memberikan sumbangsi pemikiran dan gagasannya untuk kesejahteraan dan kebesaran bangsa Indonesia, terutama di mata dunia. Rasanya tidak cukup jika harus menuliskan semua nama pemuda Indonesia yang hari ini mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tokoh-tokoh pemuda yang disebutkan tadi hanyalah contoh untuk mengingat kembali pesan Bung Karno bahwa dengan pemuda yang hebat kita benar-benar bisa menaklukkan dunia. Jumlah yang besar saja tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan kualitas yang baik. Tugas kita semua untuk menjadikan bonus demografi ini memiliki makna bagi percepatan pembangunan Indonesia. Mari kita buktikan dalam sejarah Indonesia untuk kesekian kalinya pemuda Indonesia menjadi motor utama penentu perubahan Indonesia. Bonus demografi menjadi kesempatan kita satu-satunya untuk memastikan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia menjadi negara maju sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Di depan mata kita ada MEA dan perdagangan bebas Asia dan dunia. Saatnya pemuda Indonesia membangun visi yang besar menatap dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bertanda Imam Nahrawi. Tonton. Ya! Lagu Bangun Pemudi Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada saat berbahagia dan hikmat ini, kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami, Hari Sumpah Pemuda yang ke-88 tahun 2016. Seraya berdoa dan berserah diri kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri dan kreatif demi majukan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin dunia dan berilah kekuatan dan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, eratkan persaudaraan kami sehingga menghasilkan kekuatan dahsyat untuk membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikan mereka menjadi pemuda dan pemudi yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam berpendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah mereka, ya Allah, menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat profesionalisme. Oleh karena itu ya Allah,
tunjukkan kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau hinakan. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, Tuhan pemilik waktu, jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka pemuda dan pemudi yang lebih suka memberi daripada meminta, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kejuangan, serta pengorbanan para pendahulu mereka, sehingga negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara bahwa upacara selesai. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan. Bola, satu upacara. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara bendera selesai, barisan dibubarkan.